Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya begitu yakin bahwa Bapak Ibu Saudara dan semua kita adalah orang-orang yang selalu berada dalam perlindungan Tuhan? Sebab hanya perlindungan Tuhan yang dapat meluputkan kita dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Tetapi tanpa kita minta pun, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan membuat pagar dalam hidup setiap kita. Dan ketika Tuhan membuat pagar dalam hidup setiap kita, bahkan iblis sekalipun tidak sanggup untuk menjamahnya tanpa seizin daripadanya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti atas seizin daripada Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang berada dalam perlindungan yang sempurna di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara tidak bosan-bosan saya katakan bahwa sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada dalam hidup kita. Tidak masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita. Sebab ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai renungan ini, saya mau ajak kita memohon penyertaan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau bukan kepadamu Tuhan, kemana kami dapat berlindung dalam hidup ini? Sebab tidak ada satupun tempat yang aman di muka bumi ini selain kami berlindung hanya di bawah kepak sayap-Mu. Ketika badai menerpa hidup kami, ketika kegelapan menyelimuti hidup kami, ketika hal-hal yang jahat mau menyerang kami, hanya perlindungan kepak sayap-Mu yang membuat kami boleh tinggal dengan aman. Sungguh hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang. Sebab daripada mula datangnya pertolongan dan penjagaan itu. Kami tidak mengandalkan kepada tempat atau siapapun dalam hidup ini, karena tidak ada satupun yang akan dapat memberikan kami rasa aman selain kami berlindung hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau menjaga hidup kami dengan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan semua itu lebih daripada cukup bagi kami. Haleluya. Amin. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebab Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Di dalam pujian ini ada satu kalimat pengakuan, di saat aku sudah tidak mampu lagi. Dan itu menyadarkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya adalah makhluk yang lemah dan kekuatan kita tidak seberapa. Wahyu 3, Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Judul dari perikop ini, kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci, di dalam bait suciku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama kotaku, nama Yerusalem baru yang turun dari surga dariku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat lagi dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat ke-8 tadi yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kekuatanmu tidak seberapa. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita untuk menyadari bahwa kita manusia, kekuatannya memang tidak seberapa. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, disadari atau tidak disadari, sesungguhnya hari ini kita hidup di tengah dunia yang bergerak dengan begitu cepat, disertai dengan segala perubahannya. Sementara saya merenungkan dan menuliskan renungan ini, terdengar beragam berita tentang begitu banyak hal-hal yang menakutkan. Sampai-sampai kadang saya tidak berani, Bapak Ibu Saudara, untuk menonton televisi, menonton berita-berita yang disampaikan. Karena kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, isi dari berita-berita itu hanya menakutkan dan mengkhawatirkan, membuat orang menjadi depressed. Karena hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, dunia ini mengalami kemerosotan moral dan akal logis di segala bidang. Bagaimana kita tidak miris mendengar berita seorang bapak yang merudal paksa anak kandungnya sendiri yang baru berusia 8 tahun sampai anak itu meninggal
Ini bapak kandung loh Bapak Ibu Saudara, bukan bapak sambung. Bagaimana kekacauan hidup berkeluarga semakin marak dengan tindakan-tindakan yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Suami membakar istri, air keras kepada suaminya, dan terlalu banyak hal-hal yang lain lagi yang sangat mengerikan. Belum lagi penyakit demi penyakit yang sebelumnya kita tidak pernah dengar. Termasuk dunia yang tidak pernah mengira kalau hari-hari ini dunia dilumpuhkan dengan virus yang bernama COVID-19 itu. Bencana alam terjadi di sana sini, gunung meletus, banjir badang, angin puting beliung, dan sebagainya. Ditambah hari-hari ini dunia sedang mengecam peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Ancaman demi ancaman nampaknya enggan meninggalkan kita. Sewaktu-waktu alam murka tanpa mengenal belas kasihan. Sampai pada akhirnya semua manusia tersentak dengan ketidakberdayaan mereka menghadapi keganasan alam. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang tadi kita baca bersama menyadarkan setiap kita bahwa Tuhan berkata, kekuatan kita tidaklah seberapa. Itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan apa yang ada pada kita hari ini. Hanya dengan virus yang tidak terlihat saja, seluruh dunia lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia, harus kita sadari bahwa kekuatan kita memang kecil. Alam yang tidak bersahabat saja sudah menimbulkan masalah dan penderitaan yang begitu panjang. Ketika hujan abu terjadi akibat letusan Gunung Merapi melanda daerah Jawa Tengah, dilaporkan ada begitu banyak orang mengalami kesulitan bernafas dan jatuh sakit. Kekayaan dan harta benda tidak bisa menjamin. Karena dalam hitungan menit, semuanya dapat hancur akibat bencana alam. Hal ini membuktikan sekali lagi, kekuatan manusia sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Namun mengapa kita masih harus tetap bisa memuji Tuhan dan bersyukur di tengah-tengah keadaan seperti ini? Karena kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Dan kita tidak pernah menghadapi segalanya sendirian. Barang siapa yang berlindung dalam firman Tuhan, akan selalu ada pertolongan khusus. Dalam ayat yang baru kita baca tadi, menuruti firman Tuhan dikaitkan dengan tidak menyangkal nama Tuhan. Nama Tuhan berbicara tentang kuasanya. Dan percuma jika ada orang mengatakan dia beriman, tetapi dia tidak percaya akan kuasanya. Itu sama saja dengan ia tidak beriman. Sebab beriman berarti menaklukkan diri secara total di bawah kemahakuasaan Tuhan. Beriman berarti takluk kepada Dia. Takluk berarti rela dibimbing oleh firman-Nya dan mau berlindung hanya kepadanya. Jika sekarang kita tengah hidup di tengah zaman yang tidak pasti, dengan penderitaan dan bencana di mana-mana, sekalipun sebagai anak Tuhan, kekuatan kita tetap sangatlah terbatas. Tetapi firman Tuhan memberikan solusi terbaik. Solusi itu adalah berlindunglah kepadanya. Mari jadikan firman-Nya sebagai tudung pelindung dalam kehidupan kita. Saat kita mau takluk kepadanya, pertolongannya
pasti akan nyata dalam hidup kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata di setiap langkah hidup kami, Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan, yang kami harapkan. Hina rarabu hina, syarabu hina. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan yang lain dalam hidup ini. Apapun itu, siapapun itu, andalkan Tuhan di atas dari segala-galanya. Maka kita akan melihat bagaimana tangan yang perkasa akan turun atas hidup kita, menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Bagaimana perlindungan yang sempurna mengcover hidup kita. Itu sebabnya andalkan Tuhan dan berlindung hanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu kami andalkan, manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus. Karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Aba.
Sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu dalam kesesakan kami, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan ataupun permohonan kami, dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepadamu ya Aba. Dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan, kami memilih hanya berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau akan melepaskan beban kami. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.